Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami membuat video pembelajaran materi tentang sifat-sifat grup. Nah, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan oleh Nur Fadilah Ibrahim, Putri Astrianingsi Jalil, Renata Hlopi, dan saya sendiri yaitu Siti Nur Azmi Mogangga. Baik, untuk pembahasan materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama akan dijelaskan ketunggalan elemen identitas. Teorema, pada grup G dengan operasi biner bintang hanya ada satu elemen identitas. Nah, untuk pembuktiannya diketahui G bintang adalah grup. Misalkan E dan E aksen adalah elemen identitas di G. Nah, akan dibuktikan E sama dengan E aksen. Karena E adalah elemen identitas di G dan E aksen merupakan elemen G, maka berlaku E aksen bintang E sama dengan E bintang E aksen sama dengan E aksen. Ini merupakan persamaan satu. Nah, diketahui E aksen adalah elemen identitas di G dan E adalah elemen G, maka berlaku E bintang E aksen sama dengan E aksen bintang E sama dengan E. Ini merupakan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh E sama dengan E bintang E aksen sama dengan E aksen bintang E sama dengan E aksen. Maka E sama dengan E aksen. Nah, dengan demikian terbukti bahwa hanya ada satu elemen identitas pada grup G. Ketunggalan elemen invers. Jadi untuk teoremanya, untuk setiap elemen pada grup G mempunyai invers tunggal. Untuk pembuktiannya yaitu sebagai berikut. Jadi diketahui G operasi biner adalah grup. Nah, misalkan E dan E aksen adalah elemen identitas di G, maka ambil sembarang A elemen G, dan misalkan B dan C adalah invers dari A, maka akan dibuktikan B sama dengan C. Nah, karena B ini merupakan invers dari A, maka persamaan pertamanya menjadi A operasi biner dengan B, atau A dikali B sama dengan B kali A sama dengan E. Kemudian, karena C invers dari A, maka A operasi biner dengan C menjadi sama dengan C dikali A sama dengan E. Nah, itu merupakan persamaan kedua. Jadi dari persamaan kedua ini diperoleh bahwa A operasi biner C atau A kali C sama dengan E. Nah, kemudian kedua ruas ini dioperasikan dengan B dari sebelah kiri. Jadi B operasi biner dalam kurung A kali C atau B kali dalam kurung A kali C sama dengan B dikali E. Jadi di sini E-nya dari A kali C sama dengan E. Jadi A kali C-nya itu diubah menjadi E, maka sama dengan B. Jadi B dikali dalam kurung A kali C sama dengan B. Ini menjadi persamaan ketiga. Nah, kemudian dari persamaan 1 diperoleh B dikali A sama dengan E. Nah, kedua ruas ini kita operasikan juga dengan C dari sebelah kanan. Jadi menjadi dalam kurung B kali A dikali C sama dengan, karena di sini B kali A sama dengan E, maka menjadi E operasi biner C sama dengan C. Nah, jadi dalam kurung B dikali A dikali C sama dengan C. Ini menjadi persamaan keempat. Nah, berdasarkan sifat asosiatif dan persamaan 3 dan 4 diperoleh sama dengan bahwa B sama dengan B kali dalam kurung A dikali C sama dengan dalam kurung B kali A dikali C sama dengan C. Jadi B-nya sama dengan C. Dengan demikian terbukti bahwa invers dari A tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Hlopi. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait kanselasi atau penghapusan.
Nah, pada materi ini terdapat teorema 1 yang dimana dikatakan bahwa pada grup G dengan operasi biner bintang berlaku hukum kanselasi kanan dan kiri, yang artinya jika A dioperasikan dengan B sama dengan A dioperasikan dengan C, maka B sama dengan C. Nah, hal ini merupakan kanselasi kiri. Nah, yang kedua, jika B dioperasikan dengan A sama dengan C dioperasikan dengan A, maka B sama dengan C, di mana untuk setiap A, B, C merupakan elemen dari G. Ini merupakan kanselasi kanan. Nah, selanjutnya kita akan buktikan terkait kanselasi kiri dan kanselasi kanan tersebut. Nah, diketahui G dengan operasi biner bintang yaitu grup. Nah, selanjutnya kita ambil sembarang A, B, dan C itu elemen G, sehingga kita akan buktikan bahwa kanselasi kiri dan kanselasi kanan yang ada pada teorema 1. Nah, untuk pembuktian yang pertama diketahui bahwa A operasi B sama dengan A operasi C. Karena A merupakan elemen G, maka A inverse merupakan elemen G, sehingga A dioperasikan dengan B sama dengan A dioperasikan dengan C. Nah, karena A inverse merupakan elemen G juga, maka kedua ruas dari A operasi B dan A operasi C ini kita kalikan dengan A inverse, sehingga penulisannya menjadi A inverse. Diketahui bahwa A dioperasikan B sama dengan A operasi C. Karena A merupakan elemen G, maka A inverse merupakan elemen G, sehingga A dioperasikan dengan B sama dengan A dioperasikan dengan C. Maka kedua ruas ini kita kalikan dengan A inverse, dikarenakan A inverse merupakan elemen G juga, sehingga kedua ruas ini kita operasikan dengan A inverse ini dari sebelah kiri, karena untuk pembuktian yang pertama ini merupakan kanselasi kiri, sehingga penulisannya menjadi A inverse dioperasikan dengan A dioperasikan dengan B sama dengan A inverse dioperasikan dengan dioperasikan dengan C. Nah, hal ini selanjutnya berlaku sifat asosiatif, sehingga penulisannya menjadi A inverse dioperasikan dengan A dioperasikan dengan B sama dengan A inverse dioperasikan dengan A dioperasikan dengan C. Nah, karena kita ketahui A inverse dioperasikan dengan A itu merupakan elemen identitas, maka penulisannya menjadi E operasi B sama dengan E operasi C. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa B sama dengan C. Maka terbukti dengan langkah yang telah kita lalui ini, yang telah kita kerjakan, dibuktikan bahwa A operasi B sama dengan A operasi C itu menghasilkan B sama dengan C. Nah, selanjutnya untuk pembuktian yang kedua diketahui bahwa B dioperasikan dengan A sama dengan C dioperasikan dengan A. Karena A elemen G, maka A inverse elemen G, sehingga B dioperasikan dengan A sama dengan C dioperasikan dengan A. Maka kedua ruas ini kita kalikan dengan A inverse, tetapi pada pembuktian pertama kita kan mengalihkan A inverse-nya dari sebelah kiri. Nah, selanjutnya pada pembuktian kedua ini A inverse-nya kita kalikan dari sebelah kanan, dikarenakan pembuktian yang kedua ini merupakan kanselasi kanan, sehingga penulisannya menjadi B dioperasikan dengan A dioperasikan dengan A inverse sama dengan C dioperasikan dengan A dioperasikan dengan A inverse. Nah, hal ini berlaku sifat asosiatif, maka penulisannya menjadi B dioperasikan dengan A dioperasikan dengan A inverse sama dengan C dioperasikan dengan A dioperasikan dengan A inverse. Sehingga karena kita ketahui bahwa A dioperasikan dengan A inverse merupakan elemen identitas, maka penulisannya menjadi B dioperasikan dengan E atau elemen identitas sama dengan C dioperasikan dengan E atau elemen identitas, sehingga dapat dibuktikan bahwa B sama dengan C. Maka terbukti bahwa dengan yang langkah yang sama tadi dengan pembuktian yang ke-1, maka diketahui bahwa B dioperasikan dengan A sama dengan C dioperasikan dengan A itu menghasilkan B sama dengan C. Baik, selanjutnya pada teorema 2, jika G operasi bintang adalah grup, maka untuk setiap A, B elemen G berlaku yang pertama inverse dari A inverse sama dengan A. Yang kedua A dan B inverse sama dengan B inverse operasi A inverse.
Nah, pada pembuktian diambil sembarang A elemen G terdapat invers A di G, sehingga berlaku A invers operasi A sama dengan A operasi A invers sama dengan E. Nah, karena A invers elemen G, berlaku pula invers dari A invers operasi A invers sama dengan A invers dari A invers sama dengan E. Karena elemen identitas tunggal, maka A invers operasi A sama dengan A invers operasi A invers, dan A operasi A invers sama dengan invers dari A invers operasi A invers, sehingga invers dari A invers sama dengan A. Nah, untuk pembuktian yang kedua diambil sembarang A, B elemen G, maka AB elemen G, sehingga A dikali B operasi invers dari AB sama dengan invers AB operasi AB sama dengan E. Nah, selanjutnya AB operasi B invers dikali A invers sama dengan A B invers dikali B operasi A invers sama dengan A operasi A invers sama dengan E, dan B invers dikali A invers dikali AB sama dengan B invers dikali A invers dikali A dikali B sama dengan B invers dikali B sama dengan E. Karena tunggalnya invers, maka kita dapat peroleh invers AB sama dengan B invers dikali A invers. Baik, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.